Baik, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Soal Menjawab. Dan kita sedang membicarakan satu tema, yaitu negeri-negeri para nabi. Nah, meskipun memang negeri-negeri kita tidak termasuk ke dalam nabi diutusnya para nabi di sini, tapi kita berharap ya dengan kedatangan para ulama-ulama di zaman pemerintahan Islam setelah pemerintahan Nabi Muhammad SAW, yaitu di zaman Khulafaur Rasyidun. Kemudian para khulafa yang berikutnya setelah itu, yaitu Khalifah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Umayyah sebelumnya, Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Kita berharap kedatangan mereka tentu telah banyak membawa pencerahan ya kepada masyarakat Muslim di Nusantara saat ini dengan jasa-jasa dari dai-dai dan ya Allah kirim kepada negeri kita dahulu. Dan ini juga berkah dari dakwah para nabi sebelumnya ya. Para nabi yang Allah utus kepada 4 negeri yang kita sebut tadi ya. Negeri Irak, Syam, Mesir, dan Arab. Peran-peran mereka sudah sangat banyak di dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat mereka masing-masing. Terutama sekali Nabi kita yang menjadi Nabi akhir zaman, beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Nah, para pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan nama-nama Nabi yang Allah utus ke 4 negeri tadi. Kemudian berikutnya, dalam kesempatan ini juga kita ingin sampaikan bahwa dari semua nabi-nabi yang kita sebut tadi, ada seorang nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah menyebutkan cerita Nabi Musa itu paling banyak di dalam Al-Quranul Karim. Dan itu penting diceritakan di dalam Al-Quranul Karim untuk menjadi pelajaran bagi Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Musa ini memiliki tantangan dari raja di zaman beliau, juga langsung dengan dari rakyatnya. Jadi kalau nabi-nabi yang lain ya, itu hanya mendapatkan tantangan dari raja. Ada yang mendapatkan tantangan dari rakyat. Tetapi Nabi Musa ini mendapatkan tantangan dakwah bukan hanya dari raja, tapi juga dari rakyat. Nah, ini yang membedakan antara Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga Nabi Musa ini lebih banyak disebut dalam Al-Quran ya, dengan umat beliau itu Bani Israel ya. Dan nabi-nabi yang lain juga umat mereka Bani Israel ya, yaitu mulai dari Nabi Yusuf sendiri ya. Nabi Yusuf itu adalah anaknya dari Nabi Yakub. Kita sebutkan di sini bahwa Bani Israel itu artinya adalah anak-anaknya Nabi Yakub ya. Israel itu artinya Nabi Yakub ya. Jadi gelar Nabi Yakub itu adalah Israel. Apa itu Israel? Artinya adalah hamba Allah. Nah, jadi bahasa Ibrani Israel, kalau dalam bahasa Arab artinya Abdullah, hamba Allah. Nah, jadi kalau kita mengetahui pengertian Israel yang sebenarnya, maka kita tidak mudah untuk mengatakan Israel laknatullah seperti itu, karena tahu bahwasanya ternyata Israel itu adalah nama Nabi ya, itu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub ini memiliki 12 orang anak ya. Anaknya yang terkenal dari 12 orang itu adalah Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan Bunyamin ya. Seorang di antara mereka yang 12 itu jadi nabi berikutnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang bermimpi melihat ada 11 bintang, kemudian bulan dan matahari sujud kepadanya. Dia beritahukan mimpinya itu kepada Nabi Yakub, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, saya melihat ada 11 bintang, kemudian ada bulan dan matahari, mereka seluruhnya sujud kepadaku. Nah, itu menjelaskan bahwa Nabi Yusuf kelak akan diangkat oleh Allah jadi nabi. Nah, Bani Israel itu sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa artinya adalah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, yang 12 orang itu. Nah, keturunan-keturunan mereka inilah yang kemudian menjadi pengikut para nabi setelahnya. Ya, jadi para pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikutnya Nabi Ayub, pengikutnya Nabi Zulkifli, pengikutnya Nabi
Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam adalah disebut Bani Israel, anak keturunannya yang 12 orang ini. Nah, tentu tantangan dakwah kepada para nabi itu beda-beda ya. Umat Bani Israel di zaman mereka itu punya perilaku yang beda-beda ya terhadap nabi mereka. Dan yang paling sadis tentu saja adalah ketika meninggalnya Nabi Daud alaihissalam. Ketika meninggalnya Nabi Daud alaihissalam di tahun 970 sebelum Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam di tahun 930 sebelum Masehi, nah inilah awal mula Bani Israel ini melakukan pembunuhan terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Mereka membunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Nabi Yahya, termasuk ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi tidak berhasil. Ya, mereka sudah punya rencana untuk membunuhnya, tapi Allah sebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah yang diserupakan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa alaihissalam kemudian diangkat oleh Allah ke langit. Para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi dari Nabi dan Rasul yang 25 orang itu, termasuk 124.000 atau yang 315 yang menjadi Rasul, yang paling banyak disebut nama Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam, karena beliau mendapatkan tantangan bukan hanya dari raja di zaman beliau, tapi juga dari rakyatnya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mendapatkan tantangan dakwah dari raja di zaman beliau, itu dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, dari Umayyah bin Khalaf, dari Utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga Allah menyebutkan Nabi Musa lebih banyak disebutkan Al-Quran adalah untuk menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad bagaimana cara berdakwah kepada raja, cara berdakwah kepada masyarakat. Nah, ini semuanya disebut oleh Allah dalam ceritanya kepada kita Muhammad SAW melalui kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, rahimallahu Musa udhiya aktsaru minni fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Beliau mendapatkan gangguan lebih banyak dariku, tetapi beliau bersabar. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam ya. Beliau mendapatkan gangguan dari raja di zaman beliau, dari Firaun yang kejam, yang bengis ya. Bukan hanya kuat tapi juga kejam dan bengis. Tapi juga mendapatkan gangguan dari Bani Israel sendiri. Bani Israel meminta Nabi Musa alaihissalam untuk memperlihatkan Allah ya. Wahai Musa, perlihatkan kepada kami, mintalah kepada Tuhanmu supaya dia memperlihatkan dirinya kepada kami gitu. Mereka juga meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menghidupkan orang mati, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menurunkan makanan dari langit dan lain sebagainya ya. Sampai mereka pun kemudian memfitnah Nabi Musa alaihissalam ya. Ini satu umat yang luar biasa, perilakunya begitu tidak berakhlak kepada nabinya ya. Sampai mereka itu membuat kabar bohong mengatakan Nabi Musa alaihissalam ini memiliki penyakit kelamin. Nah, sampai luar biasa. Apa pasalnya Nabi Musa alaihissalam dituduh memiliki penyakit kelamin? Karena Nabi Musa alaihissalam tidak mau mandi bersama mereka, ya, tidak mau mandi. Kalau kebiasaan Bani Israel di zaman itu, mereka mandi telanjang di Sungai Nil. Nah, Nabi Musa alaihissalam tidak mau, ya, berkumpul mandi bersama mereka, ya, di Sungai Nil. Lalu mereka pun menyebarkan hoax bahwa Nabi Musa alaihissalam ini mengidap penyakit kelamin, ya, sehingga tidak mau mandi bersama kita. Sehingga kemudian Allah membuktikan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mengidap penyakit kelamin adalah ketika pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam mandi telanjang di sebuah tempat tertutup ya. Maka batu di daerah Nabi Musa alaihissalam mandi itu tiba-tiba lari. Lari. Dan pakaian Nabi Musa letakkan di batu itu kemudian dibawa oleh batu tadi. Sehingga Nabi Musa mengejarnya. Nah, terlihatlah oleh Bani Israel ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak mengidap penyakit kelamin. Nah, itu seperti itulah tuduhan Bani Israel ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah,
kisah Nabi Musa alaihissalam mandi di tempat tertutup dalam keadaan tidak berpakaian ini bisa dibaca dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam bab, Imam Al-Bukhari menyebutkan dengan bab jawazul ikhtisari uryanan, ya, boleh mandi dalam keadaan telanjang di tempat tertutup. Kemudian para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam telah melakukan satu kerja besar di dalam menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Bagaimanakah kerja besar beliau? Ya, tentu disebut dalam banyak Al-Quran. Di antaranya kita bisa baca dari surah Al-A'raf. Ya. Nabi Musa alaihissalam saat itu meminta Bani Israel untuk melakukan dua hal. Bagaimana agar mereka bisa terbebaskan dari penindasan raja zalim pada zaman itu, yaitu Fir'aun, yaitu dengan melakukan dua hal saja. Yang pertama adalah ista'inu billahi wasbiru. Minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah. Nah, inilah dua hal yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka supaya mereka lakukan, yaitu minta tolong pada Allah dan bersabar. Innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya bumi ini milik Allah. Mesir ini milik Allah. Allah wariskan ia kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan akibatnya dan endingnya, ya, akhirnya segala sesuatunya itu akan menjadi kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Inilah ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel yang sudah mendapatkan penindasan sedemikian lama oleh Fir'aun dan kaum Qibti. Bahwa Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam tentu saja mereka bukan penduduk asli Mesir. Mereka itu pendatang. Mereka datang dari Palestina di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri, menjadi perdana menteri karena diangkat oleh raja di zaman itu, dari Raja Heksos, ya. Maka Nabi Yusuf kemudian mengundang seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir. Maka Bani Israel pun kemudian berkembang biak di Mesir. Tapi ketika Fir'aun menguasai Mesir, menjadi raja di Mesir, maka Bani Israel ditindas. Sekian lama sekali, ya, mereka ditindas oleh Fir'aun sampai mereka pun merasa mereka tidak akan bisa terbebas dari ketertindasan itu. Maka Nabi Musa meyakinkan mereka, kita bisa lepas dari penindasan Fir'aun ini. Caranya adalah, pertama, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah tolong kalian kepada Allah. Yang kedua, bersabarlah. Innal arda yurithuha man yasha' min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Bumi ini bukan milik Fir'aun. Milik ini milik Allah. Nah, ini Allah ya, Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa kelak kita akan menguasai Mesir ini. Kelak kita bisa menjadi penguasa di Mesir ini, menggantikan Fir'aun. Nah, ini adalah satu optimisme yang luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel agar mereka mau melakukan perubahan, agar mereka tidak pasrah dengan keadaan mereka yang ditindas oleh Fir'aun itu. Kemudian para pemirsa ICTV Allah muliakan, apa jawaban Bani Israel ketika Nabi Musa memberikan motivasi kepada mereka untuk meminta tolong kepada Allah, bersabar, kemudian meyakinkan mereka, memberikan optimisme kepada mereka bahwa Mesir bisa kita kuasai. Mereka mengatakan, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, ya, kami sudah ditindas sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang kepada kami. Jadi kedatanganmu kepada kami itu enggak ada artinya, wahai Musa. Sebelum engkau datang, kami sudah ditindas oleh Fir'aun. Setelah engkau datang, engkau pun tidak bisa berbuat banyak kepada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'madun. Semoga Allah akan menghancurkan musuh kalian dan menjadikan kalian pengganti
musuh kalian itu di muka bumi ini, maka Allah akan melihat apa yang akan kalian lakukan. Nah, jadi ini Nabi Musa AS memberikan optimisme kepada mereka bahwa kelak mereka akan menjadi penguasa, bukan hanya lagi menjadi orang tertindas selamanya. Kelak mereka akan menjadi penguasa di muka bumi, dan Allah akan melihat bagaimana yang akan dilakukan oleh Bani Israel setelah menjadi penguasa. Ternyata Bani Israel setelah menjadi penguasa, ada yang baik. Misalnya dari keturunan Bani Israel itu ada dari Nabi dan Rasul seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, itu memerintah dengan sangat bijaksana, sangat adil. Tapi setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, setelah kita sebut tadi pada tahun 930 sebelum Masehi, maka Bani Israel kemudian berperang sama mereka. Ya, sampai mereka pun membunuh Nabi Zakaria setelah itu, membunuh Nabi Yahya, dan berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam tapi tidak berhasil. Nah, jadi ternyata setelah mereka jadi penguasa, setelah Bani Israel jadi penguasa, ternyata mereka melakukan perbuatan seperti Fir'aun juga. Ya. Bahkan mereka membunuh orang yang tidak dibunuh oleh Fir'aun sebelumnya. Fir'aun tidak pernah membunuh Nabi seorang pun. Tapi mereka membunuh Nabi. Mereka membunuh Zakaria, membunuh Nabi Yahya. Ya. Nah, baik para musyaikh Allah muliakan. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa kadang kita menganggap penguasa hari ini melakukan perbuatan zalim di muka bumi, lalu kita berencana ingin penguasa itu diganti, ya. Kita ingin melakukan reformasi, ya. Kemudian setelah kita kemudian memimpin, ternyata kita juga tidak sebaik penguasa yang kita kalahkan. Ya, ternyata kita melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh penguasa itu. Nah, ini hal yang pelajaran yang sebenarnya tidak boleh terjadi, ya. Baik para musyaikh Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.